Halo, selamat siang semuanya. Kita akan membahas tugas kemarin, yaitu latihan memperbaiki teks pidato. Nah, tema demokrasi dan partisipasi generasi muda. Penontonnya siswa SMA dalam forum diskusi kebangsaan. Kita lihat bagian pertama, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini udah benar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya banggakan sebagai generasi penerus bangsa yang nasib negaranya sepenuhnya berada di tangan kita, baik sekarang maupun nanti. Nah, sebenarnya ini nggak usah kepanjangan. Kalau kepanjangan ngomong nanti waktu pidatonya jadi lebih sempit. Lanjut, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam forum demokratis ini, yang membuktikan bahwa demokrasi di negara kita telah berjalan dengan sangat baik, tanpa kekurangan yang berarti. Nah, ini kata-kata tidak efektif ya. Artinya kalau nggak ada juga nggak penting-penting amat. Lanjut, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan tentang pentingnya partisipasi generasi muda dalam demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik yang pernah ada dan tidak memiliki kelemahan yang signifikan dibanding sistem lainnya. Sebenarnya ini nggak perlu. Kenapa? Karena terbaik apa enggak itu kan nggak ada buktinya gitu, dan tidak memiliki kelemahan yang signifikan dibanding sistem lainnya. Kita nggak bisa ngomong signifikan ya. Kalau ada signifikan itu berarti ada hitungan matematikanya, dan ini kan dia nggak ngomongin masalah statistik. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang cerdas, kita seharusnya mendukung semua kebijakan yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi, karena keputusan mayoritas pasti merupakan keputusan yang paling benar. Keputusan mayoritas belum tentu keputusan yang paling benar loh. Banyak orang yang tidak paham tentang tata negara, kurang berpendidikan, jadi dia kadang-kadang nggak ngerti, dia berpendapat menurut kata hati dia aja, jadi belum tentu paling benar. Ini kata-kata tidak bagus, nggak usah dipakai. Nah, kita bisa tambahin kata-kata sendiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan tentang pentingnya partisipasi generasi muda dalam demokrasi. Kita bisa jelasin demokrasi itu kenapa penting. Kita tulis di sini. Demokrasi penting karena memberi kesempatan rakyat untuk berdialog dengan pemerintah. Nah, kalau ada dialog dengan pemerintah berarti ada transfer komunikasi, transfer informasi, transfer ilmu. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang cerdas, kita seharusnya mendukung semua kebijakan yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi. Sebenarnya kita nggak usah mendukung semua kebijakan, seharusnya kita mendukung mekanisme demokrasi supaya berjalan di sini ya. Mekanisme demokrasi supaya berjalan lancar. Sebagian orang berpendapat bahwa, nah ini di paragraf berikutnya, demokrasi masih memiliki kekurangan, misalnya praktik politik uang, polarisasi atau penyebaran disinformasi. Namun menurut saya hal-hal tersebut hanyalah dinamika biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, ini nggak boleh juga ngomong begini, karena ini meremehkan ya. Di sini jadi kamu sebagai orang yang berpidato itu, kamu harus memahami kamu tuh ngomong apa. Masa praktik politik uang nggak boleh dibesar-besarkan? Penyebaran disinformasi itu penyebaran hoax, masa nggak boleh diperbesar-besarkan? Polarisasi itu perbedaan pendapat, masa nggak boleh diangkat ke publik gitu? Justru ini kata-kata nggak tepat, kamu harus ganti. Justru
Ini adalah PR bagi kita semua. Untuk bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi. Di sini titik masyarakat harus mampu, bukan juga akan. Harus mampu menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Bukan tulisan tanpa perlu edukasi khusus, ya nggak perlu. Justru harus perlu edukasi dong. Ya. Nah, ini lanjut ke paragraf berikutnya. Partisipasi generasi muda sangat penting, terutama melalui media sosial. Dengan membuat unggahan yang viral, kita sudah berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan demokrasi. Bukan yang viral dong. Dengan membuat unggahan yang informatif, bermanfaat, nyata itu artinya bukan hoax ya, dan mendidik. Jadi jangan cuma pikirin bikin viral doang, tapi berkualitas nggak? Kalau berkualitas baru kita sudah berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan demokrasi. Nah, ini benar. Bahkan dengan menyampaikan opini secara bebas tanpa batas. Nah, ini masa kita menyampaikan opini secara bebas tanpa batas? Bahkan dengan menyampaikan opini yang objektif. Objektif itu berdasarkan kenyataan dan berkualitas. Menjadi tanda bahwa demokrasi kita semakin matang. Jadi kita nggak boleh berpendapat itu asbun. Nah, yang ini, namun demikian kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat agar tidak menimbulkan perpecahan. Meskipun perbedaan pendapat sebenarnya wajar, perbedaan tersebut sebaiknya tidak terlalu jauh agar tercipta keseragaman dan persatuan. Nah, ini nggak boleh ya. Meskipun perbedaan pendapat sebenarnya wajar, perbedaan pendapat tersebut sebaiknya jangan tidak terlalu jauh. Tetap menghargai pendapat orang lain agar tercipta keseragaman demi persatuan. Nah, ya, jadi kata-katanya itu banyak yang nggak tepat, kita harus ganti. Sebagai generasi muda yang ini ya, yang rasional, kita tentu tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Remaja zaman ini benar. Remaja zaman sekarang pada dasarnya sudah kritis secara alami karena terbiasa menggunakan internet sejak kecil. Nggak ada lah. Banyak orang yang pakai internet sejak kecil malah tambah bodoh, bukan yang kritis, karena cuma bengong aja liatin handphone. Remaja zaman sekarang harusnya dicoret. Harus belajar kritis dengan menganalisis setiap informasi yang diterima. Jangan percaya aja, harus kritis, itu bisa mempertanyakan ya. Mereka harus berani mempertanyakan hal-hal di sekitar mereka. Oleh karena itu, nah kita lanjut di sini. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk aktif dalam demokrasi dengan cara mendukung kebijakan yang sudah ada. Nggak ada hubungannya ya kebijakan kita ya, dengan cara menyuarakan pendapat secara bebas, berkualitas,
Nah, serta tetap menjaga stabilitas dengan tidak terlalu mempertanyakan keputusan bersama ini dicoret. Serta tetap menjaga stabilitas dengan saling menghargai pendapat masing-masing. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga demokrasi kita semakin sempurna dan tidak perlu dikritik agar tetap stabil. Ini nggak perlu ya. Semakin sempurna dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dia ada sebut Bapak Ibu guru kan. Di sini juga harus sebut Bapak Ibu guru. Bapak Ibu. Dan dia kan ngomong di sini teman-teman sekalian. Jadi jangan pakai saudara-saudari. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Nah, ini salamnya udah benar.